Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para sahabat juang. Hari ini ada tamu tak diundang datang untuk mencoba membangunkan kita. Kami tidak nampak, tapi kami ada di mana-mana. Saya, Al-Fakir Gusali Timur, mewakili seluruh para cyber. Pada Nikita Mirzani, kami ingatkan, kalau Anda tidak ingin dimulai, janganlah memulai. Kalau Anda tidak ingin dihina, janganlah menghina. Apa yang telah kau ucapkan harus kau pertanggungjawabkan. Kami tunggu 3x24 jam. Apabila tidak ada statement pernyataan maafmu, maka kami tidak akan tinggal diam. Untuk para seluruh hacker, untuk para seluruh tim cyber, MCA, Anonymous Asia Tenggara, saya menyerukan, cari akun Nikita Mirzani. Apa yang dia mulai akan kita perhitungkan di dunia maya. Dan saya menyerukan seluruh para sahabat juang maupun seluruh teman-teman MCA, stop, jangan bully. Stop, jangan berdebat di medsos. Cukup, kita cari di mana Nikita Mirzani. Kita akan buat suatu perhitungan sebagai pertanggungjawaban atas ucapan dia. Akan saya katakan, jangan menaikkan rating Nikita Mirzani dengan bulian Anda. Jangan naikkan rating popularitas Nikita Mirzani dengan Anda membuli dia di medsos. Stop. Saya menginstruksikan khususnya sekali lagi kepada para hacker, pada tim cyber, kepada tim Anonymous Asia Tenggara. Kita cari akun Nikita Mirzani. Kita cari seluruh ID-nya. Kita akan perhitungkan untuk dia agar bertanggung jawab atas ucapannya. Nikita Mirzani, kami hanya menegaskan bahwa apa yang kami lakukan bukan karena taklid kami kepada imam besar, tapi ini menyangkut harga diri kami sebagai umat Islam. Engkau telah menghina ulama kami. Ulama di mana adalah zuriatnya Rasulullah, cucunya Rasulullah. Kami bukan berarti kami tidak memahami suatu toleransi, tapi konsekuensi atas ucapanmu harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kami masih memberi batas waktu 3x24 jam. Sekali lagi, kami tidak nampak, tapi kami ada di mana. Itu saja pesan saya kepada Nikita Mirzani, bahwa suatu saat apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Dan jangan salahkan kami apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas ucapanmu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Harian mengabarkan. Hina Habib Rizik, Forum Masyarakat Pecinta Ulama laporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro. Nikita Mirzani dilaporkan Forum Masyarakat Pecinta Ulama atau FMPU DKI Jakarta karena menghina Habib Rizik dengan kata-kata Habib tukang obat. Laporan itu akan dibuat ke Polda Metro Jaya Senin 16 November 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Ketua Umum FMPU DKI Jakarta Muhammad Sofyan menjelaskan, laporan itu atas dugaan telah melakukan penghinaan terhadap pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Selain itu, Nikita dilaporkan juga terkait beberapa konten di media sosial miliknya yang dituding mengandung unsur pornografi. Rencananya pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, kata Sofyan saat dikonfirmasi. Berkenaan dengan itu, Sofyan pun mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo untuk segera memblokir konten-konten di sosial media milik Nikita yang dinilainya mengandung unsur pornografi. Kemudian, dia juga meminta kepada stasiun televisi untuk tidak lagi menayangkan pemberitaan terkait Nikita. Karena publik figur harus mendidik secara moral kepada masyarakat, katanya. Rocky Gerung, orang pergi ke Habib Rizik karena muak dengan istana. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari banyaknya massa yang ikut datang ke kediaman Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab di Petamburan. Rocky Gerung mengatakan orang-orang yang datang ke sana sebenarnya ingin menjauh dari istana. Pasalnya, mereka menilai Habib Rizik dapat membawa angin segar bagi perubahan negara ke depannya.
Itu bukan orang-orang ingin berkerumun di Petamburan ya, orang-orang ingin menjauh dari istana. Itu jaraknya 2 km kok dari istana, ujar Rocky Gerung dikutip dari tayangan kanal YouTube miliknya. Menurut Rocky Gerung, Habib Rizik memiliki kemampuan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah besar dan berbagai kalangan. Rocky Gerung menerangkan massa yang mendatangi Habib Rizik itu beraneka ragam. Habib Rizik punya kemampuan untuk bersama berbicara soal bangsa dengan aliansi pengikut yang beragam. Tidak hanya kaum agama, kaum intelektual juga ingin ikut peluang melalui FOM di Petamburan, kata Rocky. Mereka agamanya bermacam-macam, rasnya macam-macam, kelas sosial macam-macam. Tetapi semua menganggap Habib Rizik mampu mengolah isu kebangsaan. Itu adalah kawan berbicara Habib Rizik, imbunya. Kemudian Rocky Gerung menuturkan bahwa hal itu bisa menyiratkan adanya sinyal bagus dari Petamburan. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan Habib Rizik mewakili satu keinginan publik untuk menghadapi istana yang dinilai telah menyimpang dari seharusnya. Menurutnya, istana kini secara eksklusif mengelola demokrasi dan kemajuan dengan sinyal tunggal Pancasila. Akan tetapi Rocky Gerung menganggap istana sejatinya tidak lebih pandai dari Habib Rizik perihal pemaknaan dan penerapan Pancasila. Habib Rizik mewakili satu keinginan publik untuk mengatasi blocking ideologi yang selama ini terjadi karena arogansi istana yang secara eksklusif mengelola demokrasi, mengelola kemajemukan dengan sinyal tunggal yakni Pancasila, tandas Rocky. Publik lupa kalau Habib Rizik pintar Pancasila. Kalau ada debat, saya yakin Habib Rizik menang, tandas dia. Viral ceramah Gus Baha dengan anggapan jijik dan dihujat masyarakat. Orang jadi tak ingin jadi lonte. Ceramah Gus Baha soal lonte trending di laman Twitter. Sosok karismatik yang sangat dikagumi dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU itu diperbincangkan warganet lebih dari 3.132 cuitan. Dalam penggalan isi ceramahnya disimak tagar Minggu 16 November 2020, Gus Baha atau tokoh bernama lengkap Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim memberikan contoh tentang penyebutan lonte. Gus Baha memperbolehkan penyebutan lonte untuk mencap perbuatan asusila atau nakal seseorang dengan maksud agar pekerjaan itu tidak ditiru. Dalam potongan audio yang beredar, Gus Baha memulai dengan sebuah hadis. Gus Baha mulai dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis itu diterjemahkan bahwa Allah tidak akan mencabut keberkahan di bumi, sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan itu sesuatu kezaliman. Contoh paling mudah, semoga kita dapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya, dalam etika Jawa, berkah kebenaran orang nakal harus dikatakan sundal atau lonte, katanya. Itu kelontean atau kesundalan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundal, untuk WTS itu lonte atau sundal. Lanjut Gus Baha, alumnus pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, asuhan Kiai Haji Maimun Zubair ini lalu menjelaskan bahwa perbuatan yang salah tidak boleh dianggap biasa, sehingga berujung pada pembiaran. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundal. Dan ini bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses yang salah, terangnya. Pendakwah yang hafal 30 juz Al-Quran itu lalu meminta tokoh ulama dan masyarakat agar tetap memberi ruang taubat kepada perilaku penyimpangan itu. Kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka tetap kita kasih ruang untuk bertaubat. Juga kita kasih hak-hak martabatnya sebagai manusia. Tapi kita akan tetap bilang itu lonte atau apa. Lanjutnya, meskipun belum diketahui kapan dan di mana Gus Baha berceramah tentang ini, namun kutipan ceramah itu istilah lonte tidak dikaitkan secara spesifik dengan seseorang. Gus Baha hanya menafsirkan hadis sesuai kaidah secara umum. Menurutnya, jika suatu perbuatan tercela sudah tidak lagi dianggap tabu, maka akan membuat masyarakat acuh. Kata Gus Baha, hal ini bisa berbahaya sebab perbuatan asusila akan dibiarkan tumbuh subur dan diabaikan. Bayangkan, jika nanti dibahasakan itu hak asasi, sehingga anak generasi cucu kita tidak ada lagi istilah lonte atau sundal. Setiap perilaku sosial dikatakan hak asasi.
Dan itu awal dari ndak ada agama. Itu bahaya bagi keberlangsungan agama dan negara, terangnya. Artinya apa? Sebetulnya sifat anarkis masyarakat dalam perkataan itu monolog agama. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan karena seseorang dihujat masyarakat. Yang lain nggak pernah ingin cita-cita, ingin jadi lonte, katanya. Bahkan seorang anak sendiri karena tahu nasib ibunya dihujat juga tidak akan bercita-cita jadi lonte, ibunya. Pria yang kerap tampil berceramah dengan kopiah hitam agak condong ke belakang. Itu mengingatkan bahaya suatu perbuatan asusila dibiarkan saja di tengah-tengah masyarakat. Coba, tidak ada hukuman stigma masyarakat, maka lonte dan sundal akan subur di tengah masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya, di kota besar, karena sesama lonte sudah tidak saling mengatakan tabu, sambungnya. Karena itu, saya terkenang hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Allah tidak akan mencabut keberkahan di bumi, sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan zalim. Itu berbahaya sekali. Lanjut, Gus Baha. Risalah Allah kepada Nabi itu sing penting. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tegas, Gus Baha. Kutipan ceramah yang ramai disebarkan di laman Twitter ini juga diunggah oleh Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Belakangan Ustadz Mahir terlihat adu cuitan dengan selebriti. Nikita Mirzani. Polisi pun kabarnya dikerahkan untuk mengamankan kediaman Niki yang diancam akan dikepung 800 laskar pembela ulama.